Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena undangan meeting ini relatif sangat mendadak. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah berkenan hadir bergabung pada malam hari ini. Untuk kesempatan pertama kami mohon kepada Bapak Kepala Balai untuk memberikan arahan terkait penyusunan MPH 2022. Kepada Bapak Kepala Balai kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pegawai BPET Medan yang kami hormati, pertama sekali saya mohon maaf karena malam ini menyita waktunya untuk ada pertemuan Zoom meeting yang terkait dengan target-target waktu Zoom meeting terkait dengan SKP tahun 2022, di mana tanggal 10 semua pegawai sudah menginput SKP-nya di dalam aplikasi Sinergi 2022. Namun kemarin ada penyelesaian dulu terhadap SKP tahun 2021 yang dinilai oleh masing-masing atasannya sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa untuk yang dinilai oleh kepala balai itu yang untuk kelompok medik muda sampai medik madya. Sekarang jumlahnya kurang lebih 13 orang yang di bawah penilaian kepala balai. Kemudian yang sudah selesai dinilai, kemudian dari pusat menginstruksikan bahwa SKP tahun 2022 sudah harus diinput paling lambat tanggal 10 Februari sudah masuk semua. Mengingat waktu yang terbatas, kalau dihitung besok dan besoknya lagi cuma 2 hari yang full, besok tanggal 9, kemudian tanggal 10. Nah, maka mengingat waktu yang terbatas, maka kami minta Bu Rina tadi sore untuk bisa membuat pertemuan melalui Zoom meeting, sehingga besok sudah bisa kita menginput SKP masing-masing untuk tahun 2022. Karena ini menyangkut juga dengan token yang akan dibayarkan untuk Januari 2022. Sebenarnya beberapa waktu lalu kita sudah mendiskusikan secara terbatas, terutama dengan Subak TU, terkait matrik MPH yang dulu sudah pernah dilakukan melalui pertemuan Zoom meeting, di mana Kepala Balai meminta semua penugasan atas nama Balai yang ditandatangani oleh Kepala Balai dalam bentuk perjanjian kinerja dengan Bapak Dirjen itu terbagi habis ke seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, itulah yang coba disimulasikan untuk bisa mengcover semua aktivitas yang ada di balai yang nanti dilaporkan setiap bulan, tapi penilaiannya setiap 3 bulan sekali. Penilaian tiap 3 bulan itu akan dijadikan pedoman untuk pemberian token 3 bulan berikutnya. Itulah kita harus berhati-hati di sini untuk menetapkan SKP kita. Karena menurut informasinya, SKP ini tidak selesai di balai kita saja,
verifikasinya di tingkat kementerian. Begitu salah input, kemudian tidak bisa terlaksana, nah itu akan panjang urusannya. Tapi tidak berarti target-target yang sudah diberikan oleh pusat kepada kita jangan sampai tidak nampak di SKP-nya. Itulah yang mau kita diskusikan pada malam hari ini. Bagaimana caranya supaya PK Kepala Balai yang diturunkan kepada koordinator ataupun kasih subkoordinator terurai kepada medik khususnya yang di laboratorium dan staf di TU itu tergambar. Nama juga matrik peran hasil. Matrik yang di peran hasil, semua berperan artinya gitu. Untuk menghasilkan kinerja. Nah, itulah yang perlu kita diskusikan malam ini. Dan setelah terbatas kemarin Bu Rina juga sudah mencoba membuat pertemuan dengan subkoordinator laboratorium untuk coba memfasilitasi bagaimana dengan para medik ataupun yang lain di bawahnya supaya bisa tergambar di dalam matrik peran hasil dan nanti dituangkan dalam bentuk SKP sinergi yang baru. Mungkin itu sebagai pengantar saya dulu. Ada materi yang coba disampaikan Bu Rina terkait dengan apa yang telah coba disusun dalam matrik peran hasil yang nanti itu akan kita tuangkan ke dalam SKP Sinergi 2022. Mungkin itu, silakan Bu Rina untuk memaparkan. Mungkin nanti kita diskusikan. Memang semuanya belum sempurna, tetapi paling tidak bisa menggambarkan secara umum untuk keseluruhan kita. Silakan Bu Rina. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai. Mohon izin Bapak Ibu, bagaimana suara saya sudah terdengar? Ya, Bu. Bu, sudah jelas. Ya, makasih. Mohon izin Bapak Kepala Balai, tadi arahan Bapak yang Bapak sampaikan kepada kami untuk menyampaikan MPH. Tapi sebelum itu, apakah diperkenankan Pak kita bersama-sama mencermati surat dari Kepala Biro Oke yang bisa kita lihat di e-personal kita masing-masing ketika kita membuka sinergi kita. Karena di situ ada beberapa pengumuman poin penting yang mungkin perlu kita cermati bersama. Karena kadang untuk mencermati surat pun persepsi kita pun berbeda-beda. Begitu Bapak Kepala Balai, mohon izin bagaimana? Silakan Bu, dibuka Bu. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu sudah kelihatan dari layar Bapak Ibu terkait surat yang Kelihatan Bu Rina. Kelihatan Bu. ya, surat ini bisa kita lihat, bisa Bapak Ibu download masing-masing dari e-personal Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuka e-personal nanti ada update informasi. Itu tertanggal 2 Februari 2022 surat tersebut diupload. Mungkin bisa kita cermati bersama-sama. Itu surat dari Kepala Biro Oke bulan Januari, suratnya kepada Sekretaris Eselon 1, kemudian Kepala Biro atau Kepala Pusat Lingkup Sekjen, dan termasuk kepada Kepala UPT. Di situ antara lain disampaikan bahwa validasi data pelaksanaan dan penilaian kinerja PNS itu akan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari. Dan itu sudah lewat. Kemudian di poin yang kedua, di situ disampaikan bahwa memang berdasarkan Permentan nomor 35 tahun 2021 untuk realisasi kinerja bulanan itu sebenarnya harus sudah diupload paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya. Nah, namun kita kan kondisi kita memang
jangankan untuk mengupload, membuat SKP 2022 juga belum, membuat NPH pun masih kita bahas pada malam hari ini. Jadi ini diberi dispensasi di poin nomor 2 bahwa output kinerja bulan Januari 2022 dapat diupload paling lambat tanggal 11 Februari 2022 dalam surat ini. Tapi pada minggu yang lalu kami mendapat WA di WA grup kepegawaian bahwa penilaian bulan Januari 2022 dilakukan paling lambat 10 Februari 2022. Jadi memang untuk pengisian SKP 2022 memang sangat urgent. Kita usahakan sebelum 11 Februari sudah selesai. Kemudian poin yang ketiga adalah kita diminta untuk mencermati lampiran surat ini. Seperti Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah hasil rapat di lingkup Biro Oke. Yang pertama adalah terkait kinerja pegawai 2021, bahwa di situ ada poin nomor 1 berkenaan dengan SE, Surat Edaran BKN nomor 1 tahun 2022, beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, di butir A, koordinator dan subkoordinator tidak bisa menjadi pejabat penilai, tetapi bisa memberikan pertimbangan dalam penilaian. Kemudian poin yang B, pengaturan pejabat penilai tidak relevan. Kemudian yang C, administrasi kepegawaian umum tahun 2021 meliputi dokumen penetapan SKP, penilaian SKP, penilaian perilaku, penilaian kinerja pegawai semester 1, penilaian kinerja pegawai semester 2, penilaian kinerja pegawai integrasi. Untuk poin 1, 2, 3, 4, dan 6, itu jika Bapak Ibu semua sudah dinilai oleh pejabat penilai, bisa Bapak Ibu download di cetak SKP Sinergi 2021. Mungkin sudah beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mencobanya. Kemudian untuk yang penilaian kinerja pegawai semester 1, itu sudah kita lakukan dengan closing SKPI personal pada semester 1 2021. Yang kita closing kalau nggak salah bulan Juli 2021. Kemudian administrasi kepegawaian tugas belajar tahun 2021 hanya berdasarkan IPK. Jadi ini berlaku untuk Bu Amel. Kemudian report review dan verifikasi tidak disertakan. Kemudian menindaklanjuti SEBKN akan dibuatkan menu setting pejabat penandatangan pada modul sinergi sehingga tidak perlu dilakukan pergantian pejabat penilai. Mungkin ini mengakomodir nomor 1 poin A, di mana subkoordinator dan koordinator tidak bisa menjadi pejabat penilai. Padahal pada SKP Sinergi 2021 sudah kita setting bahwa subkoordinator bisa menjadi pejabat penilai. Jadi di bawah subkoordinator ada beberapa pegawai yang dinilai oleh subkoordinator. Tapi rupanya dengan SEBKN tahun 2022 ada perubahan ketentuan. Jadi kemudian di poin nomor 2 ditambahkan bahwa di dalam Sinergi 2021 ada menu setting pejabat penandatangan. Jadi yang menilai subkoordinator, tapi nanti yang menandatangani adalah pejabat selain subkoordinator, mungkin kepala balai. Cuma memang sampai saat ini belum ada arahan secara jelas selain dengan surat ini terkait hal ini. Jadi kita mengalir saja, yang penting sudah dinilai. Nanti proses selanjutnya kita menunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Kemudian proses penilaian kinerja tetap sesuai cascading kinerja MPH Satker. Cetak report hanya pada report yang tercantum keterangan BKN. Ini dicetak SKP Bapak Ibu nanti kelihatan itu semuanya di depannya ada tulisan BKN. Kemudian proses verifikasi SKP oleh tim penilai kinerja 2021 dihentikan untuk mempercepat penetapan SKP. Jadi kalau dilihat di SKP Sinergi 2021 ada pegawai yang sudah disetujui, ada pegawai yang
menunggu persetujuan, tetapi semuanya tidak mempengaruhi, semuanya bisa dilakukan penilaian karena memang dihentikan. Kemudian proses review tetap berjalan karena untuk memastikan tidak terdapat kesalahan yang signifikan pada isian SKP. Pengajuan realisasi hanya untuk SKP tahunan semester 2 2021 dengan kewajiban upload output kinerja tahunan sesuai dengan indikator kinerja individu kuantitas. Saya rasa untuk poin nomor 7 sudah semua dari antara kita melakukan pengajuan realisasi SKP tahunan. Kemudian nomor 8, dalam masa transisi ini, output kinerja 2021 minimal berisi rekap output yang dihasilkan selama semester 2 tahun 2021. Karena kita memang di Sinergi 2021 belum menginput capaian bulanan dan triwulanan, maka otomatis kita diberi dispensasi untuk hanya melakukan upload SKP tahunan yang berisi paling tidak rekap output yang dihasilkan selama semester 2 tahun 2021. Selanjutnya untuk poin nomor 9, ini berlaku untuk pejabat penilai karena memang penilaian perilaku pegawai yang ada pada Sinergi 2021 itu berbeda dengan penilaian perilaku pada e-personal sebelumnya. Dalam modul Sinergi itu ada paling tidak 7 level untuk penilaian perilaku pegawai pada setiap aspek yang dinilai. Dan itu pertanyaannya ada pilihannya ada terpenuhi, tidak terpenuhi. Untuk pelaksana itu minimal di level 1 dan 2. Kemudian untuk pejabat fungsional, ahli dan struktural itu di level 3 dan 4 termasuk subkoordinator. Untuk tingkat kepala balai bahkan bisa lebih tinggi lagi kalau tidak salah 5 atau 6. Kemudian di poin yang ke-10, nilai kinerja pegawai integrasi tahun 2021 akan menjadi dasar bobot pembayaran tukin bulan Januari-Maret 2022. Ini sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Balai tadi, bahwa memang pembayaran tunjangan kinerja selama 3 bulan ke depan ditentukan oleh hasil penilaian kinerja tahun 2021. Tetapi rupanya kita pun tetap diberi kewajiban untuk melakukan input atau upload atas capaian bulanan sebelum tanggal 3 sebenarnya secara normal, tetapi kita diberi dispensasi untuk Januari 2022 ini diberi dispensasi sampai tanggal 11 Februari. Kemudian untuk penyusunan rencana SKP 2022 ada sekitar 17 poin yang perlu kita cermati juga. Yang pertama, komposisi kelompok dan subkelompok sesuai permintaan nomor 8. Ini kebetulan saya belum mencari permintaan nomor 8 itu tahun 2021 itu isinya tentang apa. Itu tentang sinergi dan SIM ASN. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan redistribusi sesuai komposisi baru. Itu kaitannya dengan poin nomor 1. Kemudian yang ketiga, entry data dilakukan setelah proses redistribusi data selesai pada SIM ASN. Jadi jika Bapak Ibu pada akhir bulan lalu atau pertengahan bulan lalu mengalami kendala ada kehadiran yang tidak terekam dalam sistem, itu karena memang sedang ada perbaikan maintenance SIM ASN terkait redistribusi komposisi di SIM ASN. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu jika mengecek SIM ASN masing-masing dan ada perubahan data, mohon bisa disampaikan ke kepegawaian untuk bisa ditata ulang. Kemudian poin yang keempat, kita perlu memastikan MPH 2022 sudah ada. Inilah
goal kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan MPH 2022 kita terselesaikan pada malam hari ini. Kemudian untuk menyusun SKP Sinergi 2022, kita melakukan refresh data terlebih dahulu sebagai langkah pertama dalam entry data modul Sinergi. Selanjutnya, memilih pejabat penilai sesuai dengan jenjang dan posisi pada MPH. Kemudian, poin yang ketujuh, 1 RK terdapat 3 IKI, yaitu kuantitas, waktu, dan kualitas. Ini berbeda dengan 2021, di mana kita hanya mengisi di kuantitas dan waktu. Walaupun kualitas sudah ada menunya, tetapi tidak kita isi untuk yang 2021. Dan untuk 2022 wajib kita isi di ketiga indikator kinerja individu. Kemudian untuk cara pengisiannya, inilah yang menjadi dasar kita juga dalam menyusun MPH untuk pengisian IKI. Substansi masing IKI tidak boleh sama. Contoh yang benar untuk pengisian IKI kuantitas adalah persentase dokumen proses bisnis Kementan yang disusun. Ini seperti ini. Kalau kuantitasnya persentase. Itu pun nanti bisa Bapak Ibu lihat juga di Permentan 35, karena di lampiran Permentan 35 di situ ada panduan tentang pengisian narasi untuk IKI kuantitas. Kemudian untuk IKI waktu di MPH kita isi dengan ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja. Untuk IKI kualitas kita isi dengan persentase kesesuaian output kinerja dengan standar capaian kinerja atau rencana capaian kinerja dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah IKI kualitas menyebutkan ketentuan seperti ini. Kemudian poin 9, perhatikan kata depan rencana kinerja dan masing-masing indikator kinerja individu agar proses review aplikasi berjalan lancar. Kemudian review dengan tim penilai kinerja Kementan kemungkinan sebatas memperhatikan perjanjian kinerja jabatan pimpinan tinggi dan kepala UPT yang menjadi dasar MPH Satker. Kemudian poin yang ke-11, review aplikasi akan melibatkan tim penilai kinerja unit kerja eselon 1 bagi area kerja tim penilai kinerja Biro Oke yang belum berjalan optimal dengan tanggung jawab tetap ada pada tim penilai kinerja Biro Oke. Poin yang ke-12, perhatikan dalam penyusunan rencana capaian kinerja pada modul sinergi karena itu akan menjadi dasar output kinerja yang harus diupload setiap periodenya. Revisi RCK bulan bisa dilakukan oleh pegawai setiap saat. Ini yang pada saat kita membahas tentang distribusi sampel untuk para medik, kita belum mencermati bahwa revisi RCK bulanan itu bisa dilakukan pegawai setiap saat. Sedangkan untuk revisi RCK triwulan dan tahunan bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari tim penilai kinerja unit kerja eselon 1. Sedangkan revisi rencana capaian kinerja triwulan bagi jabatan pimpinan tinggi dan kepala UPT bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari tim penilai kinerja Biro Oke. Revisi rencana kinerja tahunan bagi jabatan pimpinan tinggi dan kepala UPT bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari TPK Kementan. Inilah yang kita sampaikan bahwa kalau boleh kita pinjam istilah terkunci ya Bapak Ibu, karena kan memang prosesnya agak lebih panjang daripada revisi e-personal. Ketika revisi e-personal bisa dilakukan lingkup intern kita, sementara untuk revisi capaian kinerja triwulan dan tahunan itu harus kita laporkan ke eselon 1, itu pun mendapat persetujuan dari tim penilai kinerja Kementan. Tapi di poin 13 ini memberi ruang kepada kita untuk bisa lebih pede lagi mencantumkan target sampel ke
paramedik atau medik yang tidak tidak mempunyai tanggung jawab untuk membuat TOR. Nanti bisa kita diskusikan sama-sama terlebih lagi bagi teman-teman yang teknis bagaimana mensiasati memunculkan target sampel di MPH Bapak Ibu sekalian yang bekerja di bidang teknis. Kemudian poin terakhir, tunjangan kinerja pegawai diberikan berdasarkan output kinerja bulanan yang diupload sesuai dengan ketentuan. Ini pun saya masih belum jelas juga karena kan tadi di slide sebelumnya disampaikan bahwa tunjangan kinerja dibayarkan berdasarkan hasil penilaian tahun 2021 untuk Januari dan Maret 2022 ini dibayarkan berdasarkan penilaian kinerja 2021. Tetapi di poin 17 apakah berarti output kinerja bulanan kita bulan Januari itu tetap menjadi dasar untuk pemberian tukin, itu yang saya belum mendapatkan penjelasan secara lebih jelas. Demikian Bapak Ibu, mungkin berdasarkan surat ini kita bisa beralih ke MPH supaya kita lebih jelas lagi bagaimana cara menyusun MPH berdasarkan surat dari Kepala Biro. Mohon izin saya berpindah ke slide MPH. Atau mungkin ada yang sambil didiskusikan Bapak Ibu supaya tidak mengantuk atau supaya tidak satu arah saja. Baik, Mbak Rina, saya sambil mengomentari. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak Letsi. Tadi kan kita lihat kan yang dibacakan oleh Mbak Rina bahwa RCK bulan bisa kita revisi, tetapi RCK triwulan yang tidak bisa kita perbaiki. Sepertinya di sini apa yang kemarin waktu rapat di aula yang kita khawatirkan, sepertinya mendengar ini kita agak sedikit lega ya, walaupun nanti berarti bisa kita geser-geser bulannya. Jadi tidak terpaku misalnya kita harus menetapkan capaian sampel per orang di bulan tertentu. Kalau tidak tercapai, berarti mungkin di bulan selanjutnya atau di bulan selanjutnya. Untuk mencapainya di dalam 3 bulan, saya rasa itu mungkin bisa terrealisasi. Demikian dulu Mbak Rina tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Letsi. Ya memang sepertinya ini menjadi salah satu solusi dengan kita membaca di poin ke-13 tadi. Paling tidak jadi teman-teman bisa merencanakannya itu pasti tercapai dalam waktu 3 bulan begitu. Nanti pendistribusiannya per bulannya itu agak tidak terkunci, jadi tidak terlalu mempengaruhi. Yang penting teman-teman berfokus supaya selama triwulan itu pasti tercapai sampel yang sudah ditargetkan. Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya sudah mencoba memperbaiki MPH yang sebelumnya kita bahas bersama-sama di aula itu, atau yang pernah saya share di WA grup Balai. Ada beberapa yang sudah merah-merahnya sudah saya hilangkan karena saya sudah mendapatkan informasi misalnya terkait kegiatan Gangrep itu sudah saya mendapatkan data dari Bu Eka, kemudian untuk kegiatan Banten saya sudah mendapatkan data dari Pak Sangkot. Jadi inilah draft MPH kita yang terbaru. Mungkin bisa nanti teman-teman sebenarnya kita tinggal langsung membahas untuk ke yang teknis, di teman-teman yang teknis untuk memasukkan capaian atau target sampel di masing-masing petugas teknis lab.
sebagai informasi, mungkin ini rencana kinerja Kepala Balai itu didasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Terlalu kecil Bapak Ibu tampilannya? Iya Bu, terlalu kecil Bu. Jadi ini yang pertama, rencana kinerja Kepala Balai adalah terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Ini nanti diturunkan ke subkoordinator substansi informasi veteriner terkait, karena indikator kinerja individunya adalah terkait IKM. Kemudian yang kedua, peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Ini IKI kuantitasnya adalah persentase capaian pengamatan dan identifikasi penyakit hewan. Kalau di tahun 2021, untuk narasi IKI-nya adalah jumlah sampel pengamatan dan identifikasi penyakit hewan. Tetapi untuk sekarang berdasarkan Permentan 35, kita mengikuti narasi persentase capaian. Tetapi kita buat supaya kita melihat berapa sebenarnya sampel yang ditargetkan, kita masukkan dalam tanda kurung, itu 15.385 sampel. Ini sudah termasuk untuk Isiknas. Tadi sore saya mendapatkan informasi dari Pak Dedi bahwa ada arahan untuk kegiatan Isiknas mau diubah targetnya bukan sampel tetapi laporan. Tapi karena kita masih menggunakan dasar PK yang sudah ditandatangani Bapak Kepala Balai dengan Pak Dirjen, kita untuk MPH 2022 ini kita masih menggunakan target sesuai dengan POK maupun sesuai PK yang sudah ditandatangani. Inilah nanti yang akan diturunkan ke seluruh pegawai teknis, baik itu di subkoordinator substansi informasi veteriner maupun di Yantek. Selanjutnya, rencana kinerja yang ketiga dari Kepala Balai adalah peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Ini juga diturunkan ke Infovet dan Yantek dengan target 600 produk, dan satu lagi persentase capaian sarana Kesmafet. Ini terkait renovasi lab Kesmafet, tapi jika ini nanti memang direvisi, ini juga kita keluarkan. Tetapi untuk sementara, karena masih masuk di PK Kepala Balai, kita masukkan dalam MPH. Karena tadi disampaikan dalam surat Kepala Biro Oke yang menjadi dasar review adalah PK Kepala Balai. Untuk selanjutnya, peningkatan layanan dukungan manajemen ini diturunkan kepada beberapa pegawai di Yantek dan seluruh pegawai yang ada di Subbag TU. Kemudian ini adalah target kinerja tambahan yang arahan tahun 2021 kita isi dengan kegiatan yang di luar tupoksi balai. Jadi kita isikan di situ peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak. Untuk IKI-nya dibagi menjadi dua, untuk kegiatan ruminansia potong dan ternak unggas. Selanjutnya, di level 1 ada subbagian tata usaha. Untuk Kasubag TU, hanya satu rencana kinerjanya yang mencantol pada kegiatan rencana kerja Kepala Balai Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen dengan rencana kinerja Kasubag TU adalah terpenuhinya layanan internal BVET Medan. Ini yang akan menjadi cantolan bagi seluruh pegawai di Subbag
TU. Selanjutnya ke subkoordinator substansi informasi veteriner, diturunkan dari rencana kinerja kepala balai. Di sini narasinya adalah tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat. IKI-nya juga sudah kami sesuaikan dengan Permentan 35, tapi mohon kiranya masing-masing Bapak Ibu sekalian mencek lagi, siapa tahu ada yang masih kurang tepat jika dibandingkan dengan Permentan 35 di lampiran 1. Rencana kinerja kedua dari subkoordinator substansi Infovet adalah terlaksananya layanan informasi veteriner dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, serta terlaksananya kegiatan penguatan pelayanan teknis penyakit hewan. Ini mencantum pada kegiatan kepala balai di kegiatan 1784, di mana untuk terlaksananya layanan informasi veteriner, IKI kuantitasnya adalah persentase capaian data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa veteriner, pengamatan, dan penyakit hewan. Ini ada data-data yang diminta oleh Bapak Kepala Balai atau yang mendukung kinerja Kepala Balai terkait data diagnosa, kemudian hasil-hasil surveillance, data-datanya saja di sini. Kemudian yang kedua, ini untuk kegiatan ini juga termasuk ketika Bu Nensi melakukan surveillance atau melakukan kegiatan-kegiatan medik veteriner muda terkait surveillance di sini. Tapi khusus untuk penyusunan TOR pelayanan teknis penyakit hewan atau investigasi penyakit, itu Bu Nensi masukkan di kegiatan ini, dicantolkan di kegiatan terlaksananya kegiatan penguatan pelayanan teknis penyakit hewan. Untuk kegiatan Kesmafet, di sini Bu Nensi bisa memasukkan kegiatan terlaksananya layanan informasi veteriner. Ini data-data hasil-hasil uji dari surveillance PMSR atau AMR dan termasuk surveillance pasif terkait keamanan dan mutu produk hewan, dicantolkannya di sini. Kemudian ada lagi kegiatan subkoordinator substansi Infovet yang dicantolkan ke kegiatan umum, yaitu meningkatnya layanan kehumasan dan protokoler, karena ini menjadi bagian dari uraian tugas dari subkoordinator substansi informasi veteriner, termasuk terlaksananya implementasi ISO terintegrasi, karena Bu Nensi sampai saat ini masih ditugaskan Bapak Kepala Balai sebagai MR, manajemen representatif untuk implementasi ISO terintegrasi, ISO 9001 dan ISO SMAP. Kemudian untuk tugas tambahan dari Bu Nensi adalah melaksanakan tugas manajerial subkelompok substansi informasi veteriner. Tugas-tugas yang tidak bisa dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan teknis atau kegiatan-kegiatan yang terkait DUPAK, Bu Nensi masukkan di melaksanakan tugas manajerial subkelompok substansi informasi veteriner. Selanjutnya untuk subkoordinator substansi pelayanan teknis, rencana kinerja pertama adalah terlaksananya layanan kesehatan hewan. Ini kegiatan Gangrep yang diketuai oleh Bu Eka, tetap Bu Lepsi walaupun secara misalnya nanti secara SK tidak ada di SK, tetapi masih bertanggung jawab atau sebagai jembatan untuk link dari RK Kepala Balai ke RK pejabat fungsional yang nantinya menjadi penanggung jawab atau koordinator di kegiatan Gangrep, masih tetap dimasukkan di RK Bu Lepsi, terlaksananya layanan kesehatan hewan.
Untuk selanjutnya, terlaksananya layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta pengujian penyakit hewan ini dipakai sebagai tautan untuk kegiatan-kegiatan surveillance di kegiatan 1784 penyakit hewan. Makanya untuk kuantitasnya di situ sudah dimunculkan persentase capaian pengamatan dan identifikasi penyakit hewan sebanyak 15.000 sekian sampel. Kemudian RK yang ketiga adalah terlaksananya kegiatan pelaporan Isiknas. Ini yang wacananya akan diubah targetnya menjadi laporan. Ini dicantumkan di sini karena Bu Lepsi sebagai penyusun TOR untuk kegiatan ini. Kemudian terlaksananya layanan pengujian penyakit laboratorium parasitologi ini menjadi tautan untuk kegiatan-kegiatan Bu Lepsi sebagai koordinator lab parasitologi, termasuk untuk pengujian-pengujian di lab parasitologi, baik pengujian sampel pasif maupun aktif. Selanjutnya, tersusunnya kebutuhan sarana bidang kesehatan hewan. Ini terkait dengan RK Kepala Balai sarana bidang kesehatan hewan sebanyak 1 unit. Fungsi dari subkoordinator pelayanan teknis adalah menyusun kebutuhan yang akan menjadi dasar untuk pengadaan 1 unit sarana bidang kesehatan hewan. Kemudian RK selanjutnya adalah terlaksananya layanan kesehatan masyarakat veteriner. Ini fungsi subkoordinator Yantek untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan terkait Labkesmafet dari mulai surveillance sampai pengujian di lab dengan tetap berkoordinasi kepada koordinator Labkesmafet. Demikian juga untuk tersusunnya kebutuhan sarana Kesmafet, ini merupakan kegiatan yang dicantolkan kepada RK Kepala Balai, yaitu pengadaan sarana Kesmafet sebanyak 1 unit. Ini di sini Bu Lepsi diharapkan dapat menyusun kebutuhan sarana sebagai dasar untuk supaya PPK bisa melakukan pengadaan sarana Kesmafet, walaupun ini dalam konteks kegiatan ini belum direvisi. Selanjutnya, untuk kegiatan KTU-an, Bu Lepsi tidak ada tautannya langsung ke kegiatan kinerja tambahan, yaitu sebagai terlaksananya tugas manajerial subkelompok pelayanan teknis, kemudian terlaksananya tugas Pokja pengadaan ternak, kemudian terlaksananya tugas tim teknis PPK kegiatan pengembangan ternak ruminan siap potong, kambing domba, dan unggas. Ini saya mengambil dari struktur organisasi yang disampaikan, yang di-share Pak Sangkot. Nanti jika ada perubahan, kami mohon koreksi. Selanjutnya, kita berlanjut ke Bu Rospur. Untuk RK Bu Rospurnama, itu semuanya ditautkan ke kegiatan 1784, yaitu terlaksananya surveillance dan monitoring penyakit viral lainnya. Ini karena Bu Rospur bertugas menjadi penanggung jawab TOR untuk kegiatan penyakit viral. Selanjutnya, untuk terlaksananya pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa penyakit hewan, ini RK inilah menjadi cantolan kegiatan BUPUR jika BUPUR mendapatkan tugas surveillance atau menjadi diagnotisen di epidemiologi. Demikian juga untuk yang di kegiatan Kesmafet, narasi untuk RK BUPUR di kesehatan masyarakat veteriner adalah terlaksananya diagnosa keamanan dan mutu produk hewan.
Di sini dikaitkan dengan tugas-tugas Ibu sebagai diagnostician yang mungkin pastinya menjadi diagnostician untuk hasil uji terkait dengan keamanan dan mutu produk hewan. Untuk kegiatan target kinerja tambahan untuk saat ini belum ada. Selanjutnya untuk Bapak Dr. Hewan Faisal, pencandalannya adalah yang pertama terkait dengan pengujian penyakit laboratorium biomolekuler. Ini melihat dari peran Pak Faisal sebagai koordinator lab biomol. Kemudian terlaksananya pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa penyakit hewan. Ini untuk mencantolkan kegiatan-kegiatan jika Pak Faisal melakukan surveillance atau menjadi diagnostician. Kemudian terlaksananya surveillance dan monitoring penyakit AI. Ini terkait peran Pak Faisal sebagai penanggung jawab TOR penyakit AI. Untuk RK yang saya beri warna merah ini adalah RK yang diusulkan oleh Pak Faisal. Mohon pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian maupun arahan dari Bapak Kepala Balai, karena dari saya secara pribadi untuk ISO 17025 maupun ISO integrasi sebenarnya kan itu sudah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan teknis di lab. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan pengujian penyakit di lab tertentu, kita sudah menerapkan ISO yang sudah terakreditasi di BVET Medan. Jadi menurut saya sebenarnya itu tidak perlu dimasukkan, kecuali yang bersangkutan berperan sebagai MR atau itu menurut pendapat saya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menilai itu perlu, bisa kita masukkan juga. Selanjutnya terlaksananya layanan instalasi hewan percobaan, ini karena Pak Faisal juga berperan sebagai koordinator layanan instalasi hewan percobaan. Demikian juga dengan terlaksananya diagnosa keamanan dan mutu produk hewan, ini terkait dengan Pak Faisal sebagai diagnostician dalam kegiatan keamanan dan mutu produk hewan. Tetapi kalau ke depannya misalnya Pak Faisal juga akan melakukan surveillance untuk keamanan dan mutu produk hewan, mungkin narasi ini juga harus kita ubah, karena bukan hanya diagnosa, tetapi juga melakukan surveillance dan monitoring. Jadi kalau memang nanti arahnya akan menjadi akan melakukan surveillance juga, berarti terlaksananya pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa keamanan dan mutu produk hewan. Untuk kegiatan tambahan tidak ada. Untuk yang lain sebenarnya hampir-hampir mirip. Jadi saya rasa untuk menyingkat waktu tidak perlu disebutkan satu persatu, karena di sini nanti bisa Bapak Ibu masing-masing lihat atau untuk menjadi bahan diskusi nanti bisa lebih detail lagi dilihat ke masing-masing personal. Ini untuk yang level 1 ada struktural, kemudian medik madya, medik muda. Level 2 subak TU, kemudian ini level 2 di Infovet, dan ini level 2 di Yantek. Level 2 di Yantek yang kemarin menjadi arahan dari Bapak Kepala Balai adalah supaya kita memasukkan target sampel itu ke dalam matriks MPH. Ini yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu, karena kan waktu juga sangat terbatas pada malam hari ini. Jadi untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon arahan lebih lanjut dari Bapak Kepala Balai atau mungkin saran masukan dari Bapak Ibu semua terkait perbaikan MPH 2022. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Baik,
Bu Rina, terima kasih. Paparannya cukup panjang dan cukup banyak, cukup jelimet juga. Jadi memang ini hal yang baru ya bagi kita semua. Tapi ini target-target waktu nggak bisa kita tunda. Dalam arti ini menyangkut nasib kita semua. Jadi yang sebenarnya ada pertanyaan kemarin sama Bu Rina. Kepala balai itu kan diberikan tugas dalam bentuk angka-angka ya. Seperti jumlah sampel, kemudian unit dan segala macam itu. Yang mungkin yang untuk yang bersifat seperti laporan atau layanan itu nggak terlalu sulit. Tapi kalau sudah menyebut sampel, ini angka-angkanya terlalu kuantitatif ya. Kita harus memastikan itu bisa sampai ke bawah gitu. Maka tadi terkait dengan aplikasi sinergi yang verifikasinya sampai ke gedung A, artinya cukup panjang dan itu lebih rumit ke yang diurus seluruh Indonesia. Belum tentu kita saja yang bermasalah, mungkin juga ada yang lain, tentu ada antrian juga karena orang juga terbatas. Nah, sehingga hal-hal yang bersangkutan dengan tadi volume yang kira-kira itu akan menyulitkan kita untuk karena di perubahan di tiap bulan misalnya, itu jangan dimasukkan ke dalam aplikasi sinergi. Kita berharap ya sangat terpaksa lah kita lakukan revisi gitu. Tapi bukan berarti kemudian tidak masuk ke sana, kemudian jadi hilang semua. Jadi harus dimasukkan ke matrik MPH yang itu internalnya kita. Jadi matrik MPH ini kan matrik peran hasil. Peran dari semua pegawai untuk mencapai hasil. Nah, dalam kaitan ini karena berkaitan dengan sampel juga nanti terurai kepada pekerjaan laboratorium, maka sebenarnya TOR itu sangat berkaitan erat dengan tadi MPH tadi. Maka kemarin sudah saya sampaikan ke subkoordinator Yantek untuk minta kepada semua medik penanggung jawab TOR. Diharapkan besok sudah masuk semua. Tadi ada berapa, mungkin separuh lah menurut saya sudah ada yang menyetor. Masih ada yang belum. Walaupun belum dipresentasikan 3 orang, kalau nggak salah atau 2 orang ya. Itu dibuat aja tornya dulu. Dan tidak perlu menyebut angka rupiahnya. Yang penting desain surveillance-nya, kemudian kemana dan di mana gitu ya. Itu yang perlu. Kemudian target sampelnya berapa. Karena rupiahnya belum bisa kita masukkan karena sedang revisi DIPA sekaligus POK, penyesuaian narasi akun juga ya untuk kegiatan yang kemarin direvisi bulan Februari ini. Mudah-mudahan minggu depan sudah turun semua. Jadi untuk mempermudah nanti juga kaitan dengan rencana dinas luar, ini TOR itu akan kita masukkan ke dalam rumah besarnya Excel. Satu Excel besar yang menampung semua kegiatan TOR selama 1 tahun. Sehingga tidak ada pekerjaan yang ada di TOR itu tidak terlaksana. Bisa jadi dananya tidak cukup untuk menaikkan TOR-nya sendiri, tetapi itu tetap terlaksana dengan ada mungkin dengan kegiatan dari penyakit yang lain. Itulah perlunya penyelesaian TOR selesai 100% untuk bisa kita tampilkan di dalam rumah besarnya, di dalam tabel Excel semua penyakit yang kita susun dalam TOR selama 1 tahun. Sehingga juga bisa diprediksi per bulan itu berapa tim yang berangkat,
Kemudian juga bisa prediksi untuk tadi dari medik paramedik yang terkait dengan angka kredit supaya bisa nanti diperkirakan dia itu berangkatnya berapa sih, kira-kira sampel apa sih. Jadi karena mengkait nanti kepada angka kredit yang sebenarnya sinergis dengan aplikasi sinergi atau matrik hasil ini. Nah, itu yang saya minta bagaimana supaya semuanya bisa tergambar. Dan saya kira itu untuk membuat tabel Excel besar itu enggak terlalu sulit, dan nanti kita bisa paparkan juga dalam rakor regional tentang apa yang dikerjakan BPET selama 1 tahun. Nah, semua pegawai yang terkait dengan kegiatan balai itu, terutama yang teknis, sudah bisa tergambar keseluruhannya. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jadi minta lagi kita penanggung jawab TOR untuk besok untuk dapat menyerahkan TOR-nya supaya kita bisa lebih cepat untuk menyesuaikan dengan MPH dan SKP Sinergi 2022 ini. Kemudian jadi disebut beberapa orang yang sudah dimasukkan namanya untuk kegiatan yang merupakan di SK-kan kepala balai. Memang secara fisik mungkin masing-masing belum menerima, tapi semua personal itu sudah dikonsultasikan ke kepala balai dan sudah setujui. Tinggal proses pembuatan SK-nya dari TU yang mungkin perlu waktu ya, mungkin dalam 2-3 hari ini bisa selesai, sehingga masing-masing nama tadi yang disebut ada di Gangrep, ada di mana tadi itu akan disampaikan, termasuk ada dari Pokja dan segala macam. Nah, jadi mungkin apa yang disampaikan Bu Rina itu sudah ada dasarnya, artinya persetujuan kepala balai. Jadi tinggal menunggu fisik SK-nya dari masing-masing personal yang ditunjuk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari apa yang ada di Sinergi dan MPH ini, itu semua pegawai itu tidak lepas dari penugasan. Itu saya lihat kata kuncinya. Kita tidak akan lepas dari penugasan. Karena nama kita itu tersambung ke kementerian, tuh ke gedung A gitu. Maka saya sering sebut istilahnya seperti jala. Kalau di tingkat balai mungkin saya yang sebagai puncak tali pegang jala itu. Nanti jala-jala ini seluruh Indonesia banyak jalannya ditarik oleh Pak Dirjen, ada 22 UPT itu. Tambah direktur-direkturnya, jadi itu jala-jala tersendiri. Nanti dikumpulkan lagi eselon 1 ditarik sama Pak Menteri, tertariklah semuanya. Sehingga kita dari atas ke bawah tuh nggak ada yang nggak ikut gitu dalam kegiatan itu. Nah, jadi ini tadi memang kita harus di sini satu semangat bekerja dengan sepenuh hati. Kalau enggak, yakin ini tertinggal, nanti ikannya ke bawah, dia tinggal sendiri, nggak ada yang mengutin gitu. Karena ini hubungannya dengan semua sampai ke tukin. Jadi adalah kerja bersama dan kerjasama. Dan juga ini adalah suatu bentuk sinergi, memang cocok namanya itu. Aplikasi sinergi gitu. Nah, itu mungkin sebagai arahan saya untuk melihat dari peran sinergi dan MPH ini ke depan. Kita melihat sistem pekerjaan itu tidak statis ya, kita harus dinamis karena lingkungan kita menuntut untuk itu gitu. Jadi saya kira itu mungkin kalau ada yang bertanya soal teknis yang sampaikan Bu Rina tadi, silakan. Saya cukup dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi bersama atau disempurnakan bersama terkait dengan MPH 2022. Saya Mbak Rina. Silahkan mulai sih. Iya, terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Balai, kemarin arahan Bapak Kepala Balai bahwa kita maksudnya disarankan untuk menurunkan jumlah sampel ke medik dan paramedik. Sebenarnya waktu itu kami sudah rapat Pak bersama-sama di aula, kemudian kami berusaha menyusun. Tetapi kalau pada malam ini kita simpulkan tidak kita cantumkan di MPH, sebenarnya kalau kita sih setuju aja ya, karena mungkin akan merepotkan diri kita sendiri. Tetapi untuk mengisi SKP di situ kan nanti ada butir dupa Pak. Jadi di dupa itu kalau yang teknis medik dan paramedik ataupun yang di lab ataupun yang di EPID ya, itu sepertinya membutuhkan kepastian Pak, berapa target sampel mereka dalam setiap triwulan. Kemudian di bulan berapa mereka mencantumkan capaian target sampel, maksudnya pengambilan sampel. Jadi kemarin itu coba kami susun, mohon izin untuk share screen ya. Mohon izin untuk share ini. Silakan. Kami kemarin waktu rapat ya sudah mendata personil yang terlibat dalam pengambilan sampel, yaitu medik dan paramedik. Itu jumlahnya lebih kurang 34 orang. Kemudian kami juga Pak secara garis besar sudah mendata, kemarin juga udah rapat antara PJTOR ya dengan Yantek, itu didata dan sudah dibagi rencananya per bulan itu berapa kali surveillance. Misalnya bulan Februari direncanakan 12 tim, bulan Maret 14 tim. Maret ini kan ada 4 minggu, berarti mungkin 14 ini nanti dibagi 4 minggu. Kemudian untuk per individu atau per personelnya kami sudah berusaha menyusun dibagi rata Pak, jadinya maksudnya tidak ada satu orang yang kita bedakan lebih banyak, paling selisih 1 atau 2 atau sedikit aja, karena kita ini kan rencananya kan memang pemerataan istilahnya, ini peran hasil, jadi semua orang itu perannya sama gitu dalam bertanggung jawab dalam sampling ini. Jadi kami berusaha untuk menyusun triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di triwulan 1 itu kami coba uraikan, ini di Januari ini personel yang sudah ada samplingnya ya, dan kebetulan kami ada catatan ya, tahun ini arahan Kepala Balai kan sebelum berangkat itu personel itu udah jelas mengambil sampel apa dan jumlahnya berapa. Jadi di sini sudah kami masukkan. Kemudian bulan Februari rencananya karena minggu depan dan minggu depannya lagi rencana kita bakal ada surveillance, maka kami cantumkan di bulan Februari ada target per individu. Demikian juga dengan Maret. Ini kan tadi kan sebelum mengetahui adanya perubahan yang bisa kita revisi setiap bulannya itu. Jadi menurut saya teman-teman nanti mohon arahan Bapak Kepala Balai, apakah ini data ini bisa diambil teman-teman untuk memasukkan di bulan apa mereka pengambilan sampel ke lapangan Pak. Sampel ini mungkin nanti apakah dalam bentuk pengantaran logistik KSO atau pengambilan sampel KSO. Jadi tadi sudah berusaha kami susun seperti ini. Cuman ada kendalanya sedikit gini Pak. Di POK kita itu jumlah sampel itu kan
15.986. Ini ya jumlahnya 15.985, tapi itu sebenarnya termasuk laporan Isignas 3984. Cuman maaf juga ya, izin Bapak Kepala Balai menyampaikan kemarin ada Zoom dari Jakarta, Mas Dedi juga ikut dari perencanaan tentang penggunaan anggaran Isignas. Mereka kemarin menyarankan ini nanti diganti menjadi laporan. Jadi sebenarnya jumlah sampel kita tambah dengan sampel Kesmafet 600 itu adalah 12.001. Jumlah sampel kita selain dari sampel Isignas. Tapi nanti kalau misalnya sampel Isignas ini juga dimasukkan jadi sampel kita, itu bisa diinput. Mungkin saya sebagai PJtor bisa di setiap triwulan dibagi. Sebenarnya itu hanya mengambil data dari web Isignas saja, tidak terlalu susah. Jadi demikian Bapak Kepala Balai, mohon arahannya. Apakah di MPH kita langsung mencantumkan target sampel setiap personel, atau di MPH tidak kita cantumkan target sampelnya, tetapi tabel ini bisa digunakan oleh teman-teman di penyusunan SKP yang ada materi yang ada poin dupanya, Pak. Begitu Bapak Kepala Balai dan Mbak Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Epsi. Kami persilahkan Bapak Kepala Balai jika ada hal-hal yang mau diberi arahan. Terima kasih atau memberikan tanggapan. Kami persilahkan, Pak. Tambahan bisa Mbak Rina. Ya, kami persilahkan Pak Lilik sambil menunggu Bapak Kepala Balai. Baik, terima kasih. Menambahkan dari Bu Lepsi tadi ya, itu kalau dari sisi teknis, pembagian dari kerja kita, misalkan DL ya, itu yang tadi pembagiannya. Tetapi ada hal yang memang di luar DL yang kalau tadi keterkaitan dengan nilai Dupak, karena kan ini terintegrasi ya, sinergi kita ini dengan Dupak. Ada juga yang lainnya gitu, yang memang tidak ada hubungannya dengan DL. Misalkan kita kapan mau ada seminar ini, kan kita tidak bisa diprediksi juga seminar. Jadi kapan gitu ya, itu kita tidak bisa memprediksinya. Mungkin yang lainnya bisa memprediksi kita gitu. Kemudian kapan kita mau nulis ilmiah gitu. Kemudian kalau audit internal mungkin bisa dijadwalkan kan. Nah, kapan kita mau melakukan itu. Nah ini kan jadi sesuatu yang mungkin kita reka-reka semuanya gitu. Nah ini jadi bingung juga kita. Tapi memang ada angin segar tadi ketika memang bisa direvisi di tingkat eselon 1, ya masih ada kemungkinan rekaan itu kalaupun tidak terlaksana bisa tapi ini agak susah juga gitu ya. Nah ini karena semuanya kan ngelingnya ke Dupak ini, memang butuh butuh effort kita lebih juga ya, kemudian butuh kesepahaman kita. Kira-kira itu tadi. Cuman ini bukan hitungan DL ya, tetapi memang itu ada hubungannya juga karena sama-sama tidak pasti, tetapi kita bisa pastikan gitu. Kita bisa reka-reka lah, bukan dipastikan. Mungkin itu Bu Rina, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili. Bapak Kepala Balai. Iya, maaf tadi kepental tadi. Oh, baik Pak. Tadi ada dari Bu Lepsi Pak, mungkin poin yang bisa saya sampaikan adalah perlu tidak Pak target sampel personil itu disampaikan di MPH, karena tadi Bu Lepsi sudah menyampaikan beberapa sudah share hasil dari rapat dengan teman-teman bahwa sebenarnya data untuk
pembagian sampel per personil itu sudah tersedia, tetapi mohon arahan Bapak apakah masih tetap perlu kita masukkan di MPH atau sudah cukup data tersebut nanti sebagai dasar teman-teman memasukkannya di RCK ketika masuk di SKP Sinergi. Kemudian yang kedua dari Pak Lili, Pak, ada kegiatan-kegiatan yang selain surveillance yang tidak bisa diprediksi, misalnya seminar gitu, atau mungkin karya tulis ilmiah yang mungkin lebih ke seminar ya, karena seminar kan terkait dengan pihak luar yang penyelenggara, itu tidak bisa diprediksi kapan kira-kira masing-masing personil akan ikut seminar begitu. Itu mungkin ada arahan Bapak Kepala Balai bagaimana memasukkannya nanti dalam SKP Sinergi. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih masukannya. Apa pertanyaan juga? Jadi tadi kita sepakat bahwa untuk sinergi karena dia berhubungan langsung dengan gedung A, kemudian bukan gedung C aja, sudah sampai ke kementerian gitu ya. Karena itu verifikasinya di tingkat biro oke. Jadi tadi saya sampaikan mengenai angka-angka tadi, mungkin ya kalau jumlah yang detail sekali mungkin untuk sampai ke SKP Sinergi enggak perlulah. Tapi kalau tadi yang internal kita itu memang perlu, karena untuk memprediksi itu nanti hasilnya itu seperti apa. Karena semua target ditetapkan kan, ternyata nanti pas baliknya cuma dapat 75%-nya terus-terusnya. Jadi nanti ujung-ujungnya kita di bulan November baru sampai 75%. Gimana ngejarnya 2 bulan itu? Itulah makanya perlu kita ada tanggung jawab masing-masing personal itu sebenarnya kalau tadi Bu Lepsi menggambarkan dibagi rata ya, itu untuk memudahkan melihatnya silakan. Tapi istilahnya kan tadi kalau untuk penilaian terkait dengan tukin itu per 3 bulan. Maka dalam 3 bulan itu masih boleh geser kiri, geser kanan. Pokoknya 3 bulan itu harus dapat gitu. Nah itulah yang harus jadi perhatian kita. Dan juga dilihat ini, ntar lagi bulan puasa. Apa mau ke lapangan tiap minggu atau seperti biasa. Itu juga harus dipertimbangkan dan sampelnya berapa. Kemudian kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan selama bulan puasa. Apa kamu ngambil darah babi, sapi, atau cukup ayam aja. Nah ini juga harus kan. Nah, nanti juga waktu kita jalan terus. Nah, coba dilihat lagi nanti minggu-minggunya sampai minggu pertama habis lebaran. Nah itu mungkin beban kerja tidak bisa normal seperti tidak puasa. Nah itu juga nanti berpengaruh kepada target sampel sampai akhir tahun. Karena waktu kita semakin berkurang. Sekarang 1 bulan udah lewat. Ya mungkin masih sedikit sampel yang masuk. Nah bulan Februari udah terpakai separuh. Tinggal nanti 2 minggu lagi. Nah terus kemudian bulan Maret nggak tahu kapan mau puasa, April. Kemudian mungkin baru normal lagi Mei, Juni dan seterusnya. Nah itu juga jadi perhatian mulai sekarang. Maka untuk tim-tim ke lapangan itu sebenarnya target sampel jangan terlalu ngepas. Kalau ngepas nanti dapat nggak terpenuhi, kita nggak ada uang lagi untuk kembali. Terus bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu semuanya akan jadi tugas kita bersama terkait tadi materi MPH dan tadi juga sinergi itu sudah sampai ke gedung A. Itu nggak mudah, kepala balai itu mengubah-ubah anunya nggak bisa lagi. Kalau dulu Pak, tolong Pak dibukakan SKP-nya, ada ini. Kalau nanti nggak ada lagi tuh, bukakan SKP. Apa masalahnya? Kalau nggak tahu prinsip, mereka nggak akan bantu itu. Yakin saya itu. Maka itu yang kita hindarkan, perbaikan sampai ke gedung A itu. Tetapi tidak melepaskan dari target-target yang merupakan target balai, di mana diposisikan yang penting itu terlaksana gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan seminar ataupun kegiatan lain itu memang tidak bisa diprediksi.
Tapi itu adalah merupakan bagian bagi tenaga fungsional ya. Nanti merupakan poin-poin juga untuk angka kreditnya. Ya itu sama dengan kegiatan rutin juga yang kita ada sampel masuk setiap hari atau setiap minggu. Itu sebenarnya dihitung itu untuk kegiatan pencapaian angka kredit. Di sini yang di MPH ini ataupun yang di target kinerja itu yang dibiayai dalam arti kita dapat anggaran. Itu maka muncul di PK-nya Kepala Balai. Itu anggarannya ada gitu. Kenapa dikasih tugas seperti itu. Tapi kalau rutin, terutama di Kesmafet kan banyak sekali sampel bakteri kudang, juga banyak sampel di virologi, di biomol juga banyak sampel pasif gitu kan. Itu dihitung sebagai beban untuk pencapaian angka kredit. Jadi jangan terfokus hanya kepada sampel yang ada anggaran kita ini. Karena itu nanti tanpa kita perlu ke sana, tahu-tahu bengkak juga. Sudah ada kejaran sana sini. Nah, di sana enggak istilahnya ya overload gitu ya. Jadi itu dihitung. Jadi kalau kita boleh presentasikan dari target sampel kita 15.000 atau 16.000 per tahun dalam anggaran kita ini, sebenarnya sampai rutin kita berapa? Jangan-jangan sama banyak. Nah, kalau sama banyak tuh gimana membiayainya yang rutin itu? Kan semuanya pakai kit itu. Itu dihitung juga sampai ke sana. Itulah kita perlu perencanaan bahwa nanti untuk pengujian dari sampel-sampel yang di biomol ataupun yang di bakteri ataupun di Kesmafet, di Viro dan lain-lain, itu kan semua butuh bahan pengujian. Itu akan menjadi juga pertimbangan kita dalam sistem penyiapkan anggaran untuk pembelian bahan-bahan uji gitu. Nah, itu dari sekarang harus kita cermati, terutama di bagian pengadaan ataupun di koordinator lab lah khususnya, supaya itu dilihat target masing-masing lab itu yang pasif itu berapa. Karena nanti ujungnya ada penyediaan bahan uji supaya bisa diantisipasi gitu. Jangan nanti telah habis baru kita ngomong ini sampel terus masuk, ujinya nggak ada. Nah ini kalau modal penilaian seperti ini bisa jeblok tiap 3 bulan ini. Akhirnya token kita semua terpengaruh. Nah itu yang saya harapkan kepada kita semua, karena ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita mungkin agak lebih jelimet ya di awal-awal ini, karena juga di awal penggunaan aplikasi, di awal juga kita mengenali ini, ya juga harus banyak sebenarnya yang harus kita siapkan, kita hitung lagi gitu ya. Saya kira gitu. Jadi intinya kembali lagi tadi kepada target yang ditetapkan pusat itu terkait dengan TOR. Nah, TOR itu nanti dimasukkan ke dalam target-target yang akan kita ambil. Karena kalau terus terang aja komoditi ternak itu cuma 4. 1 unggas, 2 sapi atau kerbau, 3 anjing, 4 babi. Nggak ada lagi yang lain. Itulah komoditasnya. Masa nggak bisa kita selesaikan dengan cara kita tampilkan dalam 1 tahun itu. Nah, itu yang saya maunya, kenapa TOR itu harus ada muncul di awal tahun, udah clear semua gitu. Nah itu saya kira arahan saya mungkin ya. Jadi dalam nanti penyusunan di dalam nanti kan dari MPH aku udah jelas tadi ya, Bu Rina udah sampaikan sampai ke masing-masing personal. Besok kita coba masukkan ke dalam sinergi. Saya juga mau lihat juga sinergi Kepala Balai. Tadi saya coba-coba kok belum dibuka, belum bisa kehalang sama tulisan yang biru di atasnya itu, entah sengaja orang tak gimana, atau saya yang
komputer saya yang nggak bisa gitu. Tapi saya nggak bisa geser tanggalnya itu, dihalangi sama warna biru sinergi yang ditulis di atas itu. Tertutup dia, nggak bisa kita geser kiri kanan gitu. Besok kita diskusikan lah apa saya yang salah. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Rina itu. Jadi nanti ini memang nggak bisa selesai malam ini. Mungkin ada yang masih bingung nih, apa ini yang belum pernah lihat ini, bagaimana ini. Gak apa-apa, besok sambil kantor bisa tanya-tanya sama yang udah bisa. Saya kira itu Bu Rina. Ya, sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Balai. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu juga sudah terlalu malam, apa yang menjadi arahan Bapak Kepala Balai mungkin bisa kita tindak lanjuti besok sambil kita juga menunggu, karena Bapak Kepala Balai perlu kami sampaikan bahwa kami selaku staf di BVET Medan belum bisa membuat SKP kalau Bapak Kepala Balai belum membuat. Jadi memang langkah pertama adalah Bapak Kepala Balai membuat SKP di Sinergi 2022, dan salah satu tahapan dalam pembuatan SKP Sinergi Kepala Balai adalah mengupload MPH. Jadi MPH yang diupload pun sebaiknya juga sudah final. Jadi kalau tadi Bapak Kepala Balai menyampaikan ingin sebenarnya supaya target masing-masing bisa tergambar, mungkin nanti mohon izin dari data yang Bu Lepsi sudah buat bersama tim, nanti saya coba masukkan ke MPH untuk bisa memunculkan target masing-masing pegawai dalam 1 tahun untuk sampelnya, Bapak. Kemudian setelah itu nanti saya sampaikan ke Bapak untuk koreksi, atau jika tidak ada koreksi nanti bisa Bapak upload langsung di saat Bapak membuat SKP 2022. Namun sebelumnya Bapak Kepala Balai, kami mohon untuk ISO bagaimana Pak, yang tadi diusulkan oleh Pak Faisal. Pak Faisal memunculkan implementasi ISO di lab itu dalam MPH. Mohon arahan Bapak terkait hal itu. Terima kasih. Mungkin tadi saya terpental tadi, maksudnya implementasi seperti apa maksudnya? Jadi Pak, di MPH untuk Pak Faisal itu memasukkan menjadi satu rencana kinerja, Pak. Mohon izin saya share sekali lagi coba. Ini Pak, yang saya beri tanda warna merah. Di sini Pak Faisal mengusulkan supaya kegiatan penerapan ISO itu dimasukkan menjadi rencana kinerja. Kalau memang ini kita setuju bersama, kita sepakati bersama, berarti untuk lab lain juga harus ada, untuk personil yang lain juga harus memasukkan ini. Tapi kalau saya secara pribadi, menurut pendapat saya ini tidak perlu dimasukkan kecuali untuk MR begitu, karena itu kan untuk penerapan ISO di lab itu kan sebenarnya sudah include ketika tim dari suatu lab itu melakukan pengujian penyakit di lab, berarti sudah menerapkan ISO yang sudah diakui di BVET Medan, begitu Pak maksudnya? Iya, saya setuju Bu, gitu. Jadi istilahnya tadi yang menyangkut harus dicantumkan di MPH ini memang yang seperti apa tadi, yang penanggung jawab lah. Nah, kalau semua orang bekerja di lab itu kan terlalu berpedoman kepada ISO atau sistem mutu itu. Jadi istilahnya semua menerapkan itu. Nah, jadi untuk tidak perlu lagi ditampilkan per individu seperti itu, walaupun sebagai koordinator juga, karena memang kita bekerja sudah mengadopsi, kita bekerja di dalam itu gitu, jadi nggak perlu kita sampaikan lagi.
Nah, kalau tadi kenapa hal-hal yang lain tadi perlu sampaikan, kalau nggak salah Bu Nancy tadi ya. Nah, karena dia sebagai penanggung jawab dari katakanlah isu terintegrasi ya. Nah, jadi kalau ada juga sih penugasan terhadap pelaksanaan ISO itu, tapi dia tidak muncul setiap saat. Misalnya seperti Terawan Lili ditugaskan sebagai penanggung jawab tentang alat laboratorium, dalam arti kalau ada rencana sertifikasi kalibrasi alat nanti telah diraih Bu Lepsi terkumpul, nanti Dr. Lili yang menindaklanjuti mencari mencari lembaga sertifikasi kalibrasinya, kemudian nanti mengkoordinasikan dengan PPK. Nggak dapat, ternyata yang bisa dikalibrasi misalnya hanya 30 alat dengan anggaran dia gitu. Nah, nanti PPK tinggal kasih pelaksanaan dalam administrasi keuangannya. Itu yang seperti SK itu. Kemudian ada juga seperti Dr. Eka membantu Kepala Balai sebagai manajemen mutu. Itu kan menyiapkan di awal-awal, atau nanti ikut ketika ada asesor datang bersama dengan manajer teknis dan manajer administrasi. Itu juga sewaktu-waktu. Nah, jadi sebenarnya itu di dalam angka kreditnya bisa masuk itu, walaupun nggak dituliskan di dalam matrik ini. Jadi lebih banyak sebenarnya peluang-peluang untuk memasukkan poin-poin di angka kredit itu yang menyangkut dengan poin-poin yang sudah tersedia di angka di petunjuk teknis angka kredit itu. Jadi menurut saya kalau ditambahkan akan panjang sekali, masing-masing personal bisa sampai 6-7 nanti itu. Jadi saya kira itu. Jadi ini yang utama adalah yang memang tersangkut langsung dengan PK-nya Kepala Balai, itu tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, mungkin itu saya kira ada di POK semua. Nanti dilihat di situ kenapa muncul narasi-narasi seperti itu, karena ada di POK. Saya kira itu Bu Rina, besok sambil jalan kalau bisa saya pagi-pagi lah, nanti dibantu juga yang TU nanti bisa diinput saya itu, supaya yang lain bisa bergerak juga. Karena waktu kita boleh katakan 2 hari lah. Kalau tanggal 11 itu kan udah tinggal ngerapikan aja, ada yang kurang. Nanti perlu waktu juga dari gedung C ke gedung A, atau apa yang mau ditanyakan lagi, perbaikan. Jadi kita anggap 2 hari lah waktunya. Saya kira itu Bu Rina. Nah, sampai besok kita diskusikan lagi untuk pelaksanaan teknis pengisiannya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai atas arahan yang disampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk acara kita pada malam hari ini. Semoga sudah memberikan sedikit gambaran yang lebih jelas terkait penyusunan kinerja SKP Sinergi 2022 dan kematangan MPH kita untuk kita jadikan dasar dalam penyusunan Sinergi 2022. Untuk selanjutnya besok akan kami informasikan jika Bapak Kepala Balai sudah menyusun SKP, akan kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memulai menyusun SKP Sinergi 2022, dan matriks peran hasil yang nantinya sudah final, yang sudah Bapak Kepala Balai upload, nanti akan kami share juga di WA Group. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu, selamat malam Ibu, Bapak.
Malam, Selamat Bapak. tidur. Oh ya, suminasai. Ya, izin live nih ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sama Bu Rina. Iya, Bu. Ya, ini kan ada sedikit aja Bu Rina. Masih ada tanya jawab ya? Enggak, sama Bu Rina aja pun Oh, boleh. Ya. nggak apa-apa. Saya pikir udah selesai. Ya, silakan. Enggak, Mohon maaf, Bu. Mungkin gini Bu Rina, karena waktunya pun udah malam ya Bu ya. Cuman saya tadi kan udah saya ikuti Bu, cuman agak bingung juga ini Bu, yang selama ini kan kalau yang untuk nilai SKP kita Bu, kemarin itu tahun 2021 kita bisa ngambil sampai 11 kegiatan, 11 butir kan atau lebih. Jadi kan dengan rincian kita tiap bulan bisa revisi. Kalau ini kan hanya per triwulan ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya apabila kita ngambil 5 butir Bu, bisa nggak nanti ada penambahan lagi Bu, butir kegiatan contohnya ya Bu ya. Kita kan nggak buat di sini kayak audit, karena kan kita belum tahu pasti, seminar kita belum tahu pasti kan. Iya, betul itu. Nanti ke depannya atau di bulan 12 tiba-tiba ada, atau di bulan 10, apakah kita bisa nambah butir kegiatan? Itu Bu yang Berat saya itu kan. makanya. Kalau memang itu kan karena nilai-nilai yang kita ambil sebenarnya itu Bu, itu berhubungan semua sama Dupak. Jadi sekarang yang kita paksakan ini untuk kita dapat nilai 40 itu, kita hanya berorientasi pada kayak kami di Infoped ya Bu, hanya mendiagnosa yang utama-utama yang di-EPID lah Bu. Itu cuman 5 butir kegiatan sekitar 8 itu udah dengan surveillance. Jadi yang utamanya yang penunjangnya seperti KTI, seminar, narasumber, itu udah nggak berani kita ambil karena kita kan nggak yakin, nggak tahu pasti. Karena yang namanya SKP ini kan tidak bisa, kalau memang tidak tercapai kan dipotong Bu tukinnya. Nah itu gimana Semua Bu, saya pikir semua nggak pasti kalau di balai veteriner ini. Termasuk menguji jumlah sampelnya berapa pun nggak pasti. Kalau masalah menguji Pak Lili ya, kalau yang setahu saya itu kan di lab itu tiap tahun ada kita sampel hasil uji lab setiap tahun, tiap lab tuh ada. Saya dulu Iya, tapi jumlahnya kan fluktuasi. Itu Iya, maksudnya. fluktuasi itu pun Pak pasti. Lili, walaupun kita bilang itu, kita bisa ambil angka yang sekecilnya pun masih cukup nilai kita Pak. Dengan dibantu itu tadi, ngaudit kan, seminar. Ini kan kita fokusnya ke sini aja sekarang, ke yang pokok ini, surveillance sama pengujian lab. Dalam besok aja kita diskusikan untuk masing-masing koordinator. Iya, kalau yang menambah ini gimana Bu? Bisa nggak nantinya Bu? Iya, terima kasih Bu Pur. Kalau menambah enggaknya saya juga tidak tahu Bu, karena memang pertama saya juga belum pernah mengikuti, belum pernah ada sosialisasi atau apa gitu. Jadi saya juga nggak bisa menjawab. Semua kan baru, jadi nggak ada ini. Cuma mungkin kalau sebenarnya kalau memang seperti KTI sebenarnya itu kan di tingkat pegawai sendiri kan Bu. Kita mau menyusun KTI itu bagaimana gitu. Entah mungkin misalnya lah triwulan 1 Ibu mau membuat KTI gitu. Mungkin di gimana Ya Bu? biasa kan Bu, di akhir tahun lah kita buat, anggap ya, itu kan bisa ya, itu udah pasti bisa Bu. Tapi kalau seminar kan kita nggak berani Bu. Nah itu nggak ada. Seminar Jangan memang pakai yang kuota lagi lah. Masukkan aja semua yang ada tulisannya. Kan kasihan juga. Iya, nah sekarang kalau enggak kalau misalnya nggak masalah. seminar kan ada maksimalnya juga kan Bu, karena itu penunjang kan. Jadi kan misalnya kalau satu pegawai misalnya maksimal 3 seminar gitu, mungkin apa perlu difasilitasi intern, seminar in-house training gitu, seminar intern nanti buat ya, misalnya boleh, begitu gitu lah. Kalau misalnya tidak tercapai gitu, tapi itu perlu kita sampaikan juga ke kepala balai, mungkin lewat teman-teman di teknis, siapa nanti yang mau seminar, mungkin masing-masing menyeminarkan KTI gitu kan,
siapa tahu Iya, itu iya. maksudnya salah satu jalan Ya, keluar untuk Iya. menjadi solusi untuk sesuatu yang memang belum pasti. Sementara kalau revisi bisa tidaknya menambahkan kegiatan, memang saya belum tahu sama sekali, Bu. Oh iya, Bu. Heeh. Nah, berarti itulah yang nanti Bu kita cari tahu, Bu. Bisa nambah apa bisa kurang ya kan? Karena Oke, Bu, saya makasih, tanya Bu. ke pusat pun di eselon 1 pun masih belum, sepertinya belum ada gambaran juga begitu. Iya. Tapi nanti kita jadi catatan buat kita untuk konsultasikan ke PIC. Saya kalau ke PIC yang di Biro Oke, tanya satu dulu, kalau sudah dijawab tanya berikutnya gitu. Jadi Iya, ini aja udah 2 hari nunggu nggak dijawab gitu. Mungkin karena sibuk juga di sana. Saya rasa bukan karena sengaja tidak mau menjawab, tetapi karena memang sibuk atau karena memang belum ada kejelasan juga di Iya, PIC. yang jelas belum ada kejelasan, Bu. Demikian, Bu. Iya, Bu, makasih banyak, Bu. Ya, makasih. Rina mau tanya, Bu. Silahkan Mbak Eka, masih berlanjut juga. Tadi cocoknya Bapak Kepala Balai masih ada ya, saya pikir nggak ada. Silahkan Mbak Eka. Bu, apakah sinergi kita untuk tahun ini nanti memang betul-betul sinkron dengan Dupak? Terus yang kedua, itu pertanyaan Bu ya. Terus yang kedua, mungkin menanggapi pertanyaan Bu Pur tadi. Kalau misalkan Bu Dupa online itu belum connect dengan sinergi kita ini, mungkin untuk kegiatan kayak apa namanya yang ada sertifikatnya itu menyiasatinya ya Bu ya, mungkin nanti tidak dimunculkan di sinergi, tapi nanti kita masukkan aja ke dupaknya gitu Bu. Mungkin itu aja sih Bu Rina. Dia tidak muncul di sinergi tapi di dupaknya dimunculin. Mungkin itu aja Bu menyiasatinya supaya tetap sertifikatnya itu dinilai. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Ya, Bu, besok kita zoom lagi lah, Bu, di ruangan. Di jam kerja. Ya, baik. Iya, Mbak besok aja Eka. kumpul lagi, Bu Rina. Ya, kalau Iya, iya. tadi menanggapi apa yang disampaikan Mbak Eka, sama seperti tanggapan saya ke Bu Pur, Dupak nanti benar-benar terintegrasi dengan sinergi atau tidak, saya juga belum tahu Mbak Eka. Wacananya seperti itu, tapi realisasinya kapan, saya juga belum tahu begitu. Tapi maksudnya untuk satu semester ini sepertinya juga kita lihatlah Mbak Eka, sepertinya saya feeling saya satu semester ini belum terintegrasi sih. Jadi kalau saran saya sih mungkin ya apa namanya sebisa mungkin kita buat tanpa kita takut untuk nanti terintegrasi atau enggak. Pasti nanti ketika kita melakukan satu pilihan nanti ada solusinya kalau ketika itu benar-benar terintegrasi nanti bagaimana begitu. Tapi pokoknya intinya sekarang fokus kita buat SKP 2022 kita dulu, nanti langkah selanjutnya kita pikirkan kemudian gitu Mbak Eka. Oke. Tapi saran Mbak Eka benar juga, jadi kalau itu nggak usah terlalu detail dulu lah untuk uji coba di SKP 2022 ini. Tapi kalau ada yang yakin teman-teman ada seminar online begitu pasti dapat satu, kan banyak juga mungkin di PDHI ada rencana seminar online, itu bisa dimasukkan paling nggak satu seminar sudah terjadwalkan gitu. Demikian Bapak Ibu. Oke, Bu Rina, selamat beristirahatlah. Ya, Bu Rina, makasih banyak Bu Rina. Makasih Bu, makasih. Sama-sama, makasih Bapak Ibu sekalian. Izin live. Izin live. Mas Dedi di N. Benturu kabeh. Ya Pak Lili. Besok Zoom-nya Pak Lili. Di N ya. Iya. Sun. Terima kasih semuanya. Selamat tidur. Istirahat, selamat tidur.